Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yakni hari kiamat. Quran Surat Ibrahim ayat ke-41. Lembar doa secarik permohonan hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, merupakan suatu hal yang wajib untuk kita syukuri adalah di mana Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu, untuk membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasul kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa duduk di majelis ilmu, kita bersama dengan kitab para ulama. Ini merupakan jalan kebaikan, jalan ke sorga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka nuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke sorga. Dan ini merupakan aktivitas atau salah satu aktivitas yang utama, menuntut ilmu, dan bagian daripada ibadah, bahkan bagian daripada jihad. Dan ilmu adalah karunia yang paling utama, sebagaimana yang pernah saya sampaikan dari perkataan Syekh Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran. Beliau menyatakan di sini, di qawaid fiqhiyah beliau, bahwa seutama-utama minnah, seutama-utama anugerah adalah ilmu. Yang kata beliau, bisa menghilangkan dua hal. Yang pertama, penyakit syubhat, dan kedua, syahwat. Ilmu ini merupakan anugerah yang paling tinggi, paling agung, yang kita terus belajar untuk mendapatkannya. Terus sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Kita berharap pahala dari Allah, dan tidak terasa kita dapat ilmu yang dengannya Allah akan angkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita ini hamba-hambanya yang semangat untuk menuntut ilmu, belajar, perhatian dengan ilmu agama, perhatian dengan ayat-ayatnya, perhatian dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita catat, rajin duduk di majelis ulama, duduk di majelis asatidzah ahlu sunnah wal jamaah. Kita sama-sama duduk mencari pahala.
Dan ini sebuah aktivitas yang sangat menyenangkan dan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah akan lapangkan dada kita selapang-lapangnya, walaupun hidup kita seadanya. Kalau ingin cari kebahagiaan bukan di harta. Cari kebahagiaan yang diperoleh oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tidak mewariskan harta, tapi mewariskan apa? Ilmu. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Apa yang mereka wariskan? Kata Rasul, wa innama warathul ilm. Mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, dia mengambil keberuntungan, kekayaan yang banyak. Jadi pandangan kita, ikhwan Allah muliakan, harus kita sesuaikan dengan ayat-ayat Allah dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, mintalah pada Allah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu. Ulama menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak diperintahkan dalam ayat ini surat Toha untuk menambah sesuatu kecuali nambah ilmu. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Kita terus menambah ilmu. Tiap hari kita, tiap pekan, tiap bulannya, terus begitu. Kita berdoa dan minta sama Allah agar Allah berikan kekuatan istiqomah sampai kita meninggal. Jangan kita belak-belok, terus man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan kita berdoa sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Karena berapa banyak orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan hidayah ketika tidak bersyukur pada Allah. Kita berdoa sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. La tuzigh qulubana. Kita berdoa juga, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Berdoa terus, minta bimbingan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan kebaikan. Tapi jalan kebaikan ini, jalan ilmu ini, jalan di mana sebagian, mungkin banyak orang malas, menganggap sepele, menganggap ringan ilmu, padahal subhanallah, besar sekali. Ketika syaitan tahu besar pahala yang akan dicapai oleh orang yang berilmu, maka gangguannya besar juga. Apalagi kalau yang dibahas itu masalah yang besar, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan bimbingannya pada kita untuk terus menuntut ilmu, belajar dan beramal terus sampai meninggal. Tidak lupa juga Anda ingatkan kembali untuk akhwat, boleh ngobrol dengan syarat. Apa syaratnya, ingat yang kemarin? Pakai rumus huruf waw. Rumus huruf waw itu dua bibirnya nggak nempel kalau bicara huruf waw itu. Kalau ngobrol dua bibirnya nggak nempel boleh. Ya, waw, ibu, au, kan nggak nempel kan? Nah itu. Nah kalau misalkan ngobrol dua bibirnya masih nempel, ngobrolnya di luar. Baik, nanti akhwat saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, ya. Allah bilang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Bayan min Qasasil Quran dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu yang manfaat dan minta bimbingannya.
Kita memasuki yang kedua ya. Yang pertama di halaman 544 sudah ya, 544. Bagaimana kita bermuamalah dengan nikmat Allah supaya nikmat itu tetap ada dan malah bertambah. Yang pertama dengan mensyukurinya. Bisyukri lillahi azza wa jal. Ya, kita tanya sama diri kita ini bersyukur enggak sama Allah? Ya, tanya sama diri kita, sudah belum kita melakukan syukur? Terus syukurnya benar tidak? Itu yang harus kita perhatikan. Syukur yang benar itu memenuhi 3 hal. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Dengan hati, kita meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, kata Allah. Tidak ada nikmat yang ada pada kalian melainkan dari Allah. Harus wajib, oh ini dari Allah. Sehat dari Allah, bisa ngelihat dari Allah, bisa dengar dari Allah, bisa makan dari Allah, bisa merasakan manis, pedas, asin dari Allah. Tawar kita minum dari Allah. Semua dari Allah. Kemudian dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Selalu basahi lisan kita dengan ucapan hamdalah. Kita memuji Allah atas nikmat. Dan selain itu bentuk syukur, walhamdulillah itu kata Rasul, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amal kebajikan. Orang yang dapat nikmat di dunia, enak hidup, bersyukur alhamdulillah, di akhirat timbangannya pun berat karena diisi dengan hamdalah. Inilah keutamaan dari bersyukur di antaranya. Selain bolehnya tahaddus bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tidak boleh membicarakan tentang nikmat selama tidak bersombong-sombong. Kemudian yang ketiga adalah apa? An yastakhdima ni'matallah fi ta'atillah. Menggunakan nikmat Allah dalam ketaatan. Menggunakan nikmat Allah dalam ketaatan. Ini yang kita bahas. Yang kedua, an yatamatta'a bi ni'amillahi 'alaihi musta'milan laha fima ahallallahu 'azza wa jalla lahu. An yatamatta', ayatamatta itu menikmati. Menikmati nikmat-nikmat Allah dengan menggunakannya dalam perkara yang halal. Ini hampir sama dengan yang rukun yang ketiga dari bersyukur. Tapi ini mubah. Mubah boleh kita konsumsi tapi bersyukur sama Allah. Selama itu mubah. Ya. Jadi hal yang mubah boleh antum konsumsi. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qasas ayat 77, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Jangan engkau yakni lupa akan bagianmu dari dunia. Kita butuh dunia karena kita hidup di dunia. Tapi ingat dunia ini sebagai jembatan kita buat ke akhirat. Jangan sampai kita salah menanamkan cita-cita ya. Jangan sampai merasa bahwa dunia ini ujung kehidupan, akhir kehidupan. Salah, keliru. Harus dihapus dari akal kita, dari hati kita, dari kamus kita. Akhir kehidupan kita bukan dunia. Dunia ini sebagai tempat apa? Tempat wasilah untuk mendapatkan karunia yang lebih besar lagi di akhirat. Dan Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 32, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan yang baik-baik dari rizki yang baik-baik. Dari sini dapat pelajaran kita nggak boleh kita mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kita nggak boleh berfatwa seenaknya. Kalau halal, katakan halal, jangan diharamkan. Begitu juga sebaliknya.
Kalau haram katakan haram dan dihalalkan, kalau halal katakan halal dan diharamkan. Yang ketiga, an yuhsina ila ibadillahi bihadhihi ni'am kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baik kepada hamba-hamba Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah kasih kepadanya. Berbuat ihsan, berbuat baik. Dalilnya firman Allah Ta'ala surat Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau, berbuat ihsan. Allah Ta'ala juga berfirman di surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan apa? Kebaikan. Orang yang nanam padi keluarnya apa? Padi. Ya. Orang yang nanam jagung keluarnya apa? Padi. Bukan ya? Iya, bukan, pasti bukan. Enggak mungkin. Kalau nanam jagung, pasti keluarnya jagung. Kita panen berharapnya jagung, memang jagung. Nanam padi, panen padi. Nanam pohon berduri, keluarnya padi. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya. Begitu juga amalan. Antum jangan harapkan Allah sayang sama antum, Allah sayang sama kita kalau kita melakukan perbuatan yang melanggar. Al-jaza'u bin jinsi al-amal. Balasan itu tergantung apa? Amal, perbuatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Yang keempat, ala yufsida fil ardi bima a'tahu Allahu minan ni'am. Jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan nikmat yang Allah anugerahkan. Istijabatan liqaulihi ta'ala, dalam rangka mengistijabahi firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat Qasas ayat 77, وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Jangan menginginkan kerusakan di muka bumi. Juga di surat Al-A'raf ayat 56, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya, setelah baiknya. Di antara makna membuat kerusakan di muka bumi adalah dengan melakukan maksiat. Maksiat itu merusak bumi. وَلَعَلَّ لَنَا عِبْرَةً فِي قَارُونَ الَّذِي أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ بِمَالِهِ فَأَهْلَكَهُ اللَّهُ. Nah, kita bisa ngambil ibrah, pelajaran dari Qarun. Ya, dia membuat kerusakan di muka bumi dengan hartanya dan Allah binasakan. Dan dia lupa kalau yang ngasih harta itu Allah. Dan hartanya Qarun banyak sekali. Tetapi dia sombong, lupa kepada Allah. Hartanya itu kuncinya saja kata Allah, sebagaimana di surat Al-Qasas, tidak bisa diangkat oleh kelompok orang-orang yang kuat. Oleh kelompok orang-orang yang kuat itu kuncinya saja. Ya. Kata Allah, la tanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci-kuncinya itu enggak bisa diangkat, berat diangkat sama orang-orang yang kuat sekelompok, usbah. Ini menunjukkan hartanya banyak di mana-mana. Ya, tempat penyimpanan hartanya banyak sekali. Gudang-gudangnya juga banyak. Karena kunci-kuncinya saja dipikulnya susah.
Berat. Bukan 1-2 orang, sekelompok manusia. Untuk kuncinya doang. Subhanallah. Tetapi dia lupa. Dia bilang tentang hartanya, innama utituhu ala ilmin indi. Ini yang aku punya ini, dari harta semua tuh, itu dari ilmuku. Ilmu yang aku miliki. Padahal yang ngasih dia siapa? Allah. Dia nggak punya apa-apa. Dia bilang, innama utituhu ala ilmin indi. Ini dari ilmuku. Lupa sama Allah. Kemudian dia keluar. Keluar di tengah-tengah kaumnya, kata Allah, fi zinatih. Dengan kesombongannya. Dengan memamerkan hartanya. Ya, apa istilahnya, flexing ya. Itu bagian dari itu tuh. Bahaya tuh. Ya, memamerkan kekayaan. Enggak boleh. Dan dipamerkan sama Qarun, bukan Firaun ya, Qarun. Sehingga orang-orang manusia yang bodoh tertarik. Dari dulu orang kalau ada yang memamerkan harta itu, saya ingin seperti dia. Dia Masya Allah gitu. Dia dapat keberuntungan yang luar biasa. Tapi berbeda sikapnya dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu enggak terpengaruh. Biasa aja itu. Ya. Kemudian Allah tenggelamkan. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, kata Allah. Kami tenggelamkan Qarun ke dasar bumi beserta istananya. Dan enggak ada yang bisa nolong Qarun. Centengnya kemana? Enggak ada. Backingnya enggak ada lagi. Enggak ada. Tenggelam sudah. Hartanya semuanya enggak tersisa. Yang banyak itu. Sehingga sampai sekarang orang kalau dapat harta, ini harta Qarun nih. Dinisbatkannya ke Qarun. Ya, ini harta Qarun. Ah, mau cari apa? Cari harta Qarun. Ngapain ente cari harta Qarun? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Ya tidak? Itu Qarun begitu. Itu kita ada ibrah dari situ, hendaknya ngambil ibrah. Ya. Wa Fir'aun lama afsada fil ardi bi mulkihi ahlakahu Allah. Juga kita ngambil ibrah pelajaran dari perjalanan Fir'aun ketika membuat kerusakan di muka bumi. Dengan kekuasaannya Allah binasakan. Sekarang mana Fir'aun? Ya, Fir'aun itu kejamnya minta ampun, akhi. Mudah membunuh orang. Bayi-bayi kecil-kecil disembelihi, enggak ada kasihan. Subhanallah, anak kecil disembelih. Enggak ada kasihannya. Enggak ada rahimnya. Kita kalau lihat kucing kecil saja, kasihan enggak, akhi? Kasihan. Ini manusia, anak manusia kecil, bayi. Disembelihi sama Fir'aun. Na'udzubillah. Dan lebih besar lagi dosanya ketika ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Dia bergaya dengan kekuasaannya. Semua dihabisi sama Fir'aun. Dan kaumnya hidup dalam ketakutan tuh. Bani Israel. Kemudian Allah binasakan. Binasakan di mana? Di Laut Merah. Mudah bagi Allah membinasakan kaum yang kejam. Wa Haman, dan Haman alladzi afsada fil ardi mansibihi fa ahlakuhu Allah. Dan Haman itu siapa tuh? Menterinya Fir'aun ya? Yang sama dengan Fir'aun tuh. Dia membuat kerusakan bimansibihi, dengan jabatannya. Mana sekarang dia? Allah binasakan Haman. Wa qaum 'ad, dan kaum 'ad afsadu fil ardi biquwwatihim, dengan kekuatan yang mereka miliki membuat kerusakan. Kaum 'ad itu gede-gede badannya, kuat-kuat. Membuat kerusakan, Allah binasakan. Kemana mereka sekarang? Kemana mereka itu? Mana Qarun? Apakah kekal dengan hartanya? Tidak. Bahkan dibinasakan dengan itu. Mana Fir'aun?
apakah kekal dengan kekuasaannya? Tidak. Bahkan binasa dengan sebab itu. Mana Haman? Apakah kekal dengan mansibnya, dengan jabatannya? Tidak. Justru binasa dengan itu. Mana Ad? Justru binasa dengan kekuatannya. Kan enggak boleh sombong dengan kekuatan yang Allah berikan. Justru wajib apa? Bersyukur. Jadi kita ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Fajr, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kau perhatikan apa yang bagaimana Rabbmu berbuat kepada kaum Ad, kaum yang kuat, sangat kuat. Iram zatil imad, orang Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah dicipta sepertinya di negeri-negeri yang lain. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Juga tidakkah perhatikan tuh kaum Samud yang bisa menembus bebatuan di lembah-lembah. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki autad, watad, ini bangunan-bangunan yang kuat, pasak-pasak. Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka itu melakukan tughyan, mereka melampaui batas di berbagai negeri. Fa aktsaru fiha al-fasad, mereka banyak membuat kerusakan. Fa sabba 'alaihim rabbuka sautu azab. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala nimpakan, atau Rabbmu menimpakan pada mereka dengan cemeti azab. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu selalu mengawasi. Jadi Allah itu mengawasi kita. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ini sangat penting sekali. Yang kelima ini, an yatasaddaqal 'abdu bi syai'in mimma an'ama Allahu 'alaihi. Seorang hamba hendaknya bersedekah sedikit dari nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Sedekah, sedekah, dan sedekah. Kapan sedekah? Enggak harus nunggu kaya. Sekarang bisa sedekah. Sekarang bisa sedekah. Jangan aduh nanti nunggu kaya. Kapan kaya? Orang tidak akan pernah merasa puas dengan yang namanya dunia. Orang kaya pun merasa kurang. Apalagi kayanya dari kredit. Ya. Ini perhatikan ikhwan yang Allah muliakan. Kapan sedekah? Bisa sekarang sedekah. Sedekah bisa. Nah, dan sedekah tidak nunggu nanti kaya, dan jangan berharap dari sedekah supaya bisa kaya. Ada pengajian, kemudian mengajarkan sedekah supaya bisa kembali. Motor 1 balik 10 motor nanti. Akhirnya nyesel tuh orang itu. Motornya hilang, utangnya nggak kebayar. Mau kerja susah juga nggak ada motor. Akhirnya ngambek sama ustadznya. Ini salah. Ya. Jadi agama itu harus dengan ilmu, ya, bukan asal-asalan. Taib. Tasaddaqu min ni'amillahi 'alaikum. Ya, kata Syekh, ya, bersedekahlah dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian. Fa inna shadaqata sababun li baqa'in ni'mati wa ziyadatiha. Sedekah itu merupakan sebab nikmat itu kekal dan nanti bertambah. Tapi ingat, ikhlas karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Ya. Jadi memberi makan itu untuk apa? Wajah Allah. Allah Ta'ala berfirman di surat Saba ayat 39,
Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Ini ayat masukkan ke kepala kita, masukkan ke hati kita. Kalau kita keluar dari majelis ini tidak mendapatkan pelajaran kecuali ayat ini saja, manfaat kalau kita amalkan. Wa ma anfaqtum min syai', kata Allah, apa yang kamu infakkan, apa yang kamu sedekahkan, apa saja min syai' fahuwa yukhlifuh, diganti sama Allah. Syaratnya ikhlas. Ikhlas itu apa? Tangan kanan sedekah, tangan kiri ngelihat. Itu ikhlas. Ikhlas itu sudah hamba Allah sudah. Ikhlas itu tidak mau dipoto-foto kalau sedekah. Oh ini foto nih. Gitu. Kalau nggak disebut, kok nggak disebut di khutbah Jumat, sebelum khutbah Jumat, kamu gimana? Saya kan sudah bersedekah 200 juta untuk semen, misalkan. Saya ikhlas loh, tapi sebut. Gimana ikhlas tapi sebut? Ya. Ikhlas. Dah. Belajar ikhlas. Sedekah itu dari kata sidq, ya kan? Sidq. Sidq itu artinya jujur, benar. Orang yang sedekah, hanya Allah yang tahu, itu membuktikan imannya benar dan jujur. Dan ulama bilang pasti nambah iman orang sedekah itu. Kalau sedekahnya benar. Kalau ada nih, toko jual iman, rebutan kita. Ya kan? Tapi subhanallah akhi, nggak ada toko jual iman. Untuk nambah iman itu sedekah, jangan diketahui siapapun. Istri nggak boleh tahu, keluarga nggak boleh kita juga, tangan kiri nggak boleh tahu. Sedekah. Dapat gaji 1 bulan, misalkan 5 juta. Keluarkan 100.000. Cari yang sangat manfaat, sedekah. Ya. Sedekah. Dan gak usah dikasih tahu orang siapapun. Hanya Allah yang tahu. Ya Allah, ana ingin kau ridha. Ini sedekah. Dan sedekah ini luar biasa, bisa nolak bala sedekah ini. Ya. Dan sini subhanallah, orang yang menginfakkan apapun, Allah pasti ganti. Dan kalau yang ganti Allah, itu luar biasa. Allah bilang, wa huwa khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik yang ngasih rizki. Dan Allah kasih tahu ke kita kan, pahala itu dilipat gandakan. 10 kebaikan, bisa jadi 700 kebaikan, sampai tak terhingga. Bisa jadi 1 dinar atau 1 dirham bisa menyusul 100 dirham. Karena apa? Keikhlasan. Makanya, karena apa akhi? Karena yakni ketakwaan. Yang miskin, jangan bilang, anak nunggu kaya deh. Jangan. Apapun bisa. Antum kalau nunggu kaya, orang itu semakin kaya, semakin pelit. Semakin bakhil, kadang ada hitungan. Ya, semakin hitungan. Kan manusia itu begitu, akhi. Nah itu. Jadi nggak ada yang puas. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Tirmizi, "Salasun uqsimu alaihin ma naqasa malu 'abdin min shadaqah." Kata Rasul, ada 3 perkara aku bersumpah. Di antaranya kata Rasul, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah." Di harta seorang hamba itu tidak berkurang karena sedekah. Ada analogi yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, tapi ana gunakan fima makna ya. Beliau pakai bahasa Arab, kemudian contohnya pakai real. Jadi maknanya seperti ini. Ana contohkan, analogikan dengan uang kita, rupiah. Orang kalau punya 10 juta, atau taruhlah 1 juta lah ya, 1 juta. Orang kalau punya 1 juta, diinfakkan 100 atau 200 ribu, 100 ribu misalkan, 100 ribu diinfakkan, secara pandangan mata, kasat mata,
Berkurang tidak? Berkurang. 100.000 mengurangi yang jadi berapa tuh? 1 juta jadi berapa? Ya, 900.000. 10 juta. Kita infakkan 500.000. 500.000. Berkurang tidak? Berkurang jadi berapa? 9.500.000. Ini pandangan kita. Tapi menurut Rasul kita yang kita cintai, yang Allah utus, yang kalamnya hak, yang kita yakini, itu enggak berkurang. Gimana cara imannya? Caranya dengan iman. Kata Rasul, harta itu tidak berkurang dengan sedekah. Dan subhanallah ketika beliau menjelaskannya di sebagian kitab beliau, Syekh Utsaimin, Masya Allah. Harta yang dikeluarkan dari sebagian kecil itu bisa menjaga harta yang ada pada kita. Coba bayangkan tuh. Harta yang kita keluarkan itu menjaga harta kita. Itu keberkahan sedekah. Bisa jadi ketika tidak dikeluarkan sedekahnya, harta ini habis. Yang 9.500.000 itu terjaganya karena dikeluarkan sedekah itu, kata ulama, kata Syekh Utsaimin. Jadi terjaga. Allah jaga dengan sedekah, berkah sedekah itu. Kalau nggak dikeluarkan, malah berkurang. Bisa jadi ditimpa sakit. Disebutkan sama ulama. Sakit, dia berobat ke sana kemari, habis hartanya. Gitu. Bisa jadi kebakaran, bisa jadi dicuri, dan berbagai macam hal yang dengannya Allah ingin orang tersebut ngambil pelajaran. Ada orang berangkat umroh, akhi. Kemudian habis itu, setelah pulang dia panggil saya. Ini kisah nyata. Panggil ke rumahnya. Kemudian dia cerita, Ustaz, belakang rumah saya jebol. Ternyata iya jebol. Ya. Hartanya yang diberangkas habis ludes. Dia bilang, ini kesalahan saya. Alhamdulillah dia bisa seperti itu. Saya kayaknya tidak mengeluarkan zakat, tidak sedekah. Gitu. Seperti itu. Jadi ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup orang. Ya. Dan Rasul bilang, mana qasa malu abdin min sadaqah. Dan Allah pun bilang, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Ma'indakum yanfad, apa yang ada pada kalian, kalian pegang, kalian simpan, yanfad habis. Wa ma'indallahi, dan yang dititipkan di sisi Allah, baq, kekal. Jadi ketika 950.000 atau 9.500.000 habis. Yang 500.000 itu kekal. Itu harta kita ya. Makanya orang yang bakhil itu sebenarnya orang yang bakhil buat dirinya. Semakin ada orang yang ana bakhil, loh antum bakhil tapi sedekah. Ya itu karena ana bakhil, ana ingin ambil lagi di akhirat. Oh ini bakhil yang benar ini kelihatannya ya. Ini bakhil yang benar nih. Yang pintar. Subhanallah. Jadi seperti itu. Karena dia tahu bahwa yang dia keluarkan itu ya milik dia di akhirat. Miliknya di akhirat. Jadi saya sayang sama harta saya, makanya saya sedekahkan. Karena itu yang akan saya jumpai di akhirat. Kalau saya nggak sedekahkan, bukan punya saya. Sampai seperti itu. Makanya orang yang beriman itu, dia sangat tahu, ketika dia mau sedekah, justru dia terima kasih sama orang miskin. Karena dia tahu, sebelum ngasih manfaat kepada mereka orang-orang miskin, dia sendiri yang dapat manfaat duluan dari sedekahnya. Kan dia tahu seperti itu. Makanya dia nggak mengucapkan terima kasih kepada orang miskin. Makanya dia mengucapkan terima kasih kepada orang miskin. Nah, itu.
Sehingga dia nggak petang-tang peteng-teng. Kamu dikasih saya, harta saya. Enggak ada. Ini orang yang luar biasa, akhi. Sudah ngerti apa itu sedekah, makna sedekah. Beda dengan orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ya. Makanya antum lihat tuh ayat tentang zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka zakatnya, sedekahnya. Tutahhiruhum, yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Bersih hartanya, suci dirinya. Makanya orang yang pandai zakat, gemar sedekah, nggak ada yang sombong dari mereka. Tapi orang yang tidak zakat, jauh dari sedekah, biasanya sombong. Biasanya sombong. Itu. Inilah aku, ini mobilku, ini kekayaanku. Berarti belum zakat. Belum keluarkan zakatnya biasanya. Gak gemar sedekah. Tapi kalau orang yang ngerti sedekah, dia nggak begitu. Ya, karena Allah sucikan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidak ada satu hari pun hamba-hamba Allah di pagi hari melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, gantilah orang yang berinfak." Jadi malaikat itu berdoa, "Ya Allah, ganti dengan ganti yang baik untuk orang yang berinfak." Wa yaqulul akhar, dan yang lain berkata, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, rusaklah orang yang bakhil, yang enggak mau berinfak. Yang bakhil, pedit. Subhanallah, doanya malaikat dikabul. Ya. Makanya alangkah bagusnya kita ini berpikir sampai sini. Tiap hari apa yang bisa disedekahkan gitu. Ya. Jadi harta. Ya, enggak usah nunggu kaya. Dapat sedekah, dapat sedekah, dapat sedekah. Sedekah. Yang tahu siapa? Allah saja sudah. Orang yang sedekah ini Allah sayang. Dan subhanallah akhi, orang yang meninggal itu ingin hidup lagi, ingin apa? Ingin sedekah diantaranya. Ya. Orang yang meninggal di antara keinginannya itu dihidupkan lagi, fa'atasaddaq, supaya aku bisa bersedekah. Ini menunjukkan sedekah itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat gimana kalau nggak punya duit, nggak punya harta, memang nggak ada, ya. Ya banyaklah dengan tenaga, ya, dengan pikiran bisa ngajar, ya, ngasih kebaikan ke orang. Hatta senyum sedekah enggak? Apa kata Rasul? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu, di wajah saudaramu sedekah. Jadi ya senyum aja. Apalagi kalau dengan mengeluarkan fulus, akhi. Wah, plus-plus sudah pahalanya. Ya, ada orang yang kekurangan, orang yang butuh, antum ngasihnya dengan senyum. Masya Allah, antum baik banget. Iya, justru ana yang terima kasih sama antum. Misalkan begitu. Subhanallah, ada yang begitu ya? Ada. Ya. Dan kaum salaf itu, Masya Allah, akhi. Ada sebagian kaum salaf itu, ketika meninggalnya, kehilangan orang. Mana ya? Makanan yang dibagi-bagi di malam hari itu. Nah itu. Isya ya? Ya. Adzan dulu, habis itu kita lanjutkan. Wassalamualaikum Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Jadi berkembang biak banyak. Allah mengembangkan harta untuk kalian. Fayurbiha li sahibiha hatta tusbiha kal jabal. Jadi Allah kembangkan, Allah jadi banyak, Allah berkahi sampai seperti gunung. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 276 Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus keberkahan dari riba dan Allah akan mengembangkan hasil sedekah. Jadi pahalanya banyak. Selain itu, orang yang sedekah itu Allah jaga nikmat yang Allah berikan padanya dan Allah tambah. Nah, dari sini ikhwan yang Allah muliakan, kita dapat pelajaran yang besar, ya. Kita nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik dalam masalah urusan harta. Kalau jual beli harus jujur, jangan nipu, jangan menyembunyikan aib, karena pasti akan menghilangkan keberkahan. Kan Rasul yang bilang, sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang yang melakukan transaksi jual beli itu mendapatkan hak khiyar selama belum berpisah, khiyar majlis. Kalau jujur keduanya dan menjelaskan apa adanya, burika, diberkahi. Kata Rasul SAW. Burika lahuma fi bai'ihima, kata Rasul. Diberkahi jual belinya. Wa in katama wa kadzaba, kalau menyembunyikan aib, aibnya disembunyikan dan bohong lagi. Muhiqat barakatu bai'ihima, dihilangkan keberkahan jual belinya. Walaupun untung dia bisa beli mobil mungkin. Dia bisa beli tanah mungkin. Ya, dia ngasih makan ke istrinya. Aduh, ngeri masih makan ke istri ya. Dari hasil nipu, ya. Nah, ketika untung dengan itu, hilang berkahnya, kata Allah. Hilang berkahnya. Ya. Pengalaman ana pernah di tahun masih kuliah, ana punya kawan atau murid ya, main sesuatu yang haram. Itu dia bilang bisa jadi
malam itu bisa 150 jutaan, 200 juta dapat penghasilannya. Ya, itu sekitar tahun 2002-an. Ya, 2004 gitu. Uang segitu tuh. Ya. Tapi dia bilang apa? Itu enggak ada sama sekali berkahnya. Bahkan hidup semakin sempit, jauh dari Allah, lupa. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kebahagiaan itu bukan dengan harta, akhi. Antum perhatikan tuh. Tiap malam maksiat. Minuman keras, cewek lah. Habis. Kemudian dikasih teguran sama Allah, enggak sebutkan tegurannya ya. Kemudian sekarang hidup seadanya. Hidup seadanya, cari yang halal, Masya Allah, nikmat dia bilang. Saya merasa nikmat sekali. Tuh lihat. Jadi kebahagiaan itu di mana? Di iman dan taqwa, iman dan amal soleh. Man amila solehan min dzakarin au unsa. Barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan beri sungguh-sungguh kami beri hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Insyirahus sadri wa tuma'ninatul qalb, kata Syekh Utsaimin. Lapang dada dan tenang hati. Kalau kita hidup lurus, nggak belok kanan, nggak belok kiri, kemudian beramal didasari dengan iman, amal iman, dua ini, ya, hidup bahagia, pasti itu. Kebahagiaan, kalau kita mau cari kebahagiaan, sekarang bisa bahagia. Sekarang kita lagi bahagia. Lagi bahagia tidak, akhi? Senang kita baca ayat Allah. Gak bisa kita tukar dengan apa, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Lagi bahagia. Jangan nunggu nanti bahagia itu. Ya. Dengan iman dan amal soleh. Nah, itu. Jadi kalau gimana cari bahagia? Di dalam iman dan amal soleh. Kalau nggak bahagia, mesti dua hal ini, salah satunya ada yang kurang. Mesti itu. Kebahagiaan nggak bisa dicari dengan fulus, dengan apapun nggak bisa. Nggak bisa ditukar. Ya. Nah, satu lagi hadis nanti kita tutup. Rasul SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi thayyib." Barang siapa yang bersedekah sebiji korma dari usaha yang halal, wala yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib, fa innallaha yataqabbaluha bi yaminih. Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Kemudian dikembangkan oleh Allah, ya, sebagaimana seseorang mengembangkan anak kudanya. Hatta takuna mithlal jabal, sehingga sedekahnya seperti gunung. Ini Allah yang kasih berkah. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mendahulukan sedekah dari menabung, apakah perbuatan yang terpuji? Jazakumullah khairan. Baik, tidak ada pertentangan antara bersedekah dan menabung. Menabung boleh tidak? Boleh. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu tidak mengajarkan menabung, kata siapa ente? Ngarang-ngarang. Ya, sedekah habis. Anak kecil diajarkan sedekah. Ya, enggak diajarkan nabung. Kata siapa? Enggak boleh ngarang dalam masalah agama. Ya. Boleh menabung, di antara dalilnya apa? Antum ingat surat Al-Kahfi? Al-Kahfi yang dua anak yatim yang ayahnya meninggal, itu hartanya di mana itu? Itu hartanya di bawah dinding. Itu tabungan bukan? Itu kata ulama, itu tabungan. Itu simpanan, kanz. Yang enggak boleh itu tidak dizakati. Ajarkan anak zakat, ajarkan sedekah, tapi nabung boleh. Jangan kita ngomong asal ngomong. Jadi orang enggak ngerti agama nanti.
Ribut nanti. Oh, Islam nggak ngajarkan nabung nih. Enggak ya akhi. Antum kalau mau bicara sedekah, bagus bicara sedekah. Tapi juga nggak boleh antum mengatakan menabung nggak boleh. Ya, ini begitu. Jadi tidak ada pertentangan antara menabung dengan bersedekah. Antum tabung, asal antum keluarkan apa? Zakatnya dan sedekahnya. Ya, tidak ada pertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang syiar kaum Ansor selalu memberikan kepada kaum Muhajirin ketika hijrah ke kota mereka dan mereka kasih harta kepada kaum Muhajirin. Sedangkan kita masih tidak peduli dengan para janda, fakir miskin ketika mereka hijrah. Ini antum bertanya apalagi mengeluh? Ya. Baik, mudah-mudahan kita semua lebih peduli lagi dengan mereka-mereka yang kekurangan. Ya, tapi ingat kita semua juga jangan berkhayal ada yang ngasih pada kita. Jangan sampai pikiran kita, pandangannya itu kapan yang dikasih, Jangan, usaha. Ya, usaha dan bekerja. Pada subuh jangan turu maning, jangan tidur lagi. Ya. Assalamualaikum Ustaz, afwan, apakah boleh jika kita tidak punya fulus, apakah boleh kita beri makanan, apa ini dibolehkan? Maksudnya gimana, saya tidak paham. Maksudnya antum mau sedekah dengan makanan, nggak ada duit gitu ya. Seperti di sebagian tempat kan, adanya padi, adanya apa gitu ya. Fulusnya nggak ada di kampung-kampung tuh, fulusnya kurang. Kita di sini ada fulus tapi makanan kurang, bisa gitu. Kalau sedekah dengan makanan boleh. Ya, kan di Al-Quran innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Nut'imukum itu dengan makanan. Ya, boleh sedekah dengan makanan. Maaf sudah waktunya larut malam ya. Ini pertanyaan belum mana bisa jawab. Mudah-mudahan manfaat ikhwan. Kita akhiri subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari